Minar, Rayon Jogja, Jateng, Jatim, Bali, Kaltim, dan Sulbar yang telah hadir dalam webinar dengan topik Berjalan Bersama Mempersiapkan Tahun Politik. Saya, Suster Lydia CB, selaku MC yang akan memandu acara webinar pada sore hari ini. Yang saya hormati, Suster Agneta CB selaku Ketua TPR, para suster pimpinan komunitas, Romo Paulus Christian Siswanto KPR selaku narasumber, dan para suster CB yang hadir dalam kegiatan webinar pada sore hari ini. Selamat sore para suster. Selamat sore. Adapun Selamat sore, Suster. Selamat sore. Selamat sore. Adapun susunan acara webinar untuk sore hari ini, yang pertama pembukaan oleh MC, kedua doa pembuka oleh Suster Aryani CB, ketiga sambutan TPR yang akan disampaikan oleh Suster Rosi Deta CB, keempat pemaparan materi dan sesi tanya jawab, kelima doa penutup oleh Suster Tarsisia, dan selanjutnya kita akan sesi foto bersama. Kita akan mulai acara kita. Untuk acara pembuka sudah berlangsung oleh saya sendiri selaku MC. Yang kedua, kita akan memulai dengan doa pembuka. Kepada Suster Aryani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Romo, para suster yang terkasih, marilah kita sebelum melaksanakan webinar kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Terkhusus rahmat kesempatan yang boleh kami terima sehingga kami dapat berkumpul bersama dalam media Zoom ini. Ya Bapak, pada sore hari ini kita akan webinar bersama Paulus Christian Siswantoko. Berkatilah webinar kami, semoga kami dapat mengikuti dengan baik dan apa yang boleh kami terima nanti dapat menjadi bekal untuk kami dalam mempersiapkan pemilu pada tanggal 14 Februari nanti. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah. Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah doakanlah. kami. Bunda Elizabeth, doakanlah. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Suster Aryani yang telah membuka untuk acara webinar kita pada sore hari ini. Para suster, selanjutnya untuk acara ketiga, kita akan mendengarkan sambutan TPR yang akan disampaikan oleh Suster Rosideta CB. Kepada Suster Rosideta dipersilahkan. Baik, terima kasih Suster Lydia untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk mewakili Ketua TPR Suster Agneta pada sore hari ini. Selamat sore Romo dan para suster berkah dalam. Selamat sore. Berkah dalam. Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan waktu dan juga kesehatan sehingga kita dapat berjumpa lewat layar Zoom pada kesempatan sore ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Romo Paulus Kristiawan Siswanto KPR sebagai narasumber yang sungguh berpengalaman di bidangnya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para pimpinan komunitas Rayon DIY, Jateng, Jatim, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Barat. Dan juga selamat sore kepada Suster Agneta selaku Ketua TPR, dan juga kepada para suster semua. Pada kesempatan sore ini, kita bersama diajak untuk mendalami topik berjalan bersama mempersiapkan tahun politik. Harapan kita dengan hadirnya narasumber Romo Siswantoko di tengah
kebingungan ini ada pencerahan yang menerangi kami di dalam memilih pemimpin yang baik untuk bangsa Indonesia. Karena banyaknya informasi tentang calon-calon presiden dan wakilnya terkadang membuat bingung yang mana yang benar dan yang mana yang harus dipilih. Karena pilihan itu sesuai dengan suara hati yang perlu mendapat pencerahan dan berdiskresi sebelum memilih. Sehingga pilihan tersebut sesuai dengan hati nurani karena memahami dengan baik dan benar siapa yang dipilih dalam pesta demokrasi 14 Februari mendatang. Semoga dengan pendalaman topik pada sore hari ini sungguh menjadi pencerahan bagi kita semua dan terima kasih sekali lagi kepada Romo Siswantoko yang sudah bersedia. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Suster Rosideta. Para suster, selanjutnya kita akan mengikuti acara yang keempat, yaitu pemaparan materi dan sesi tanya-jawab. Pemaparan materi dengan judul Berjalan Bersama Persiapkan Tahun Politik dengan narasumber kita, Romo Paulus Christian Siswantoko PR. Dan sesi tanya-jawab akan dipandu oleh Suster Hedwig CB selaku moderator. Kepada Suster Hedwig, waktu dipersilahkan. Terima kasih Suster Lydia. Para suster, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Suster. Terima kasih. Selamat sore Romo, para suster semua dari Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, dari berbagai daerah. Tadi Suster Rosideta mengatakan dari Bali kita serasa sampai di Bali ya, meskipun hanya lewat Zoom. Sebelum saya akan memulai webinar ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pondok Kelapa bersama suster bercanda tawa. Kita di sini telah berjumpa dalam webinar yang istimewa. Romo dan para suster yang terkasih, tadi Suster Rosideta sudah mengatakan, akhir-akhir ini dalam pembicaraan kita banyak dipenuhi dengan pembicaraan masalah situasi masyarakat saat ini, baik ketika makan bersama, dalam perjalanan, maupun dalam rekreasi komunitas. Beritanya masih simpang siur, penuh dengan ketidakjelasan. Begitu banyak informasi yang jika dibaca, sepertinya semuanya masuk akal, sehingga banyak orang mengalami kebingungan bagaimana akan menentukan sikap, atau tepatnya mau memilih siapa pada saat pemilu nanti. Bahkan di dalam satu keluarga, di dalam komunitas kita pun mungkin terjadi ya, Suster A mendukung paslon 1 atau 2 atau 3, Suster B mendukung ini, lalu saling berargumentasi, kadang malah menjadi bingung karena semua argumentasinya dianggap benar berdasarkan informasi yang dibaca, diperoleh dari medsos atau dari grup atau dari teman yang merasa dipercaya, masing-masing merasa ini yang benar. Kemarin sore kami, para biarawan-biarawati se-DIY, mengadakan persiapan pemilu juga seperti ini dihadiri oleh sekitar 300-an peserta. Hal yang mengejutkan di akhir acara kemarin adalah ketika narasumber dan moderator bertanya kepada suster dan frater yang lahir di atas tahun 2000-an, bisa masukkan dalam generasi Z yang akan menjadi pemilih yang terbanyak pada pemilu nanti, setelah mendengarkan masukan sekitar hampir 3 jam dari para narasumber, lalu diberi pertanyaan, apakah sudah merasa yakin untuk menentukan calon yang dipilih? Jawabannya cukup mengejutkan. Mereka masih menjawab masih bingung dan masih abu-abu. Para pemilih muda ini, juga teman-teman muda yang lainnya yang diwakili oleh suara para frater dan suster muda kemarin masih bingung dan mereka masih mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk meyakinkan dirinya siapa yang akan dipilih nanti.
Pesta Demokrasi Indonesia yang akan terjadi 14 Februari nanti akan menjadi pesta demokrasi terbesar di dunia yang akan diselenggarakan dalam sehari. Akan banyak yang harus dicoblos, ada 5 kotak ya. Memilih 1 kotak saja, memilih pasangan calon presiden saja kita sudah kebingungan, apalagi nanti memilih 5 kotak. Bisa dibayangkan bingungnya seperti apa. Para suster yang terkasih, dalam situasi seperti ini, kongregasi akan membantu kita yang mungkin masih bingung seperti para generasi Z tadi, merasa masih abu-abu untuk menentukan sikap yang bagaimana dan pilihan pada siapa ketika pemilu 14 Februari nanti. Sore hari ini kita akan mendengarkan masukan-masukan dari narasumber kita, Romo Paulus Christian Siswanto PR, yang lebih akrab dipanggil dengan Romo Koko, supaya kita bisa mendapatkan pencerahan. Untuk para suster yang sekarang ini mungkin warnanya masih abu-abu, masih bingung, semoga dengan webinar ini semakin jelas warnanya. Webinar ini dengan tema tadi Suster Lydia sudah mengatakan, berjalan bersama mempersiapkan tahun politik. Nah, supaya para suster menjadi lebih mantap dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, maka saya akan memperkenalkan secara singkat siapa Romo Koko yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kita sore hari ini. Saya bisa share screen ya. Romo Koko nama lengkapnya Romo Paulus Christian Siswantoko PR. Beliau lahir di Kulon Progo tanggal 30 Juni 1973. Ditabiskan sebagai imam di Purwokerto tanggal 24 Juli tahun 2022. Riwayat pendidikannya, lulus kuliah S1 Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2001 dan S2 Teologi Moral di Akademia Alfonsiana Roma tahun 2006. Riwayat karya Romo Koko tahun 2002 sampai 2004 sebagai Romo Pembantu di Paroki Santo Yusuf Batang, Jawa Tengah. Tahun 2006 sampai 2010 sebagai Romo Paroki di Paroki Santo Yusuf Batang, Jawa Tengah. Tahun 2010 sampai 2011 sebagai Romo Paroki di Katedral Kristus Raja Purwokerto. Tahun 2011 sampai 2017 sebagai Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagai Sekretaris Komisi Kerasulan Awam KWI. Dan tahun 2021 sampai sekarang sebagai Sekretaris Eksekutif KWI. Demikian para suster perkenalan singkat dari narasumber kita, Romo Koko. Saya kira saya tidak akan memperpanjang waktu lagi. Kepada Romo Koko dipersilahkan. Terima kasih Suster Hedwig. Para suster semua selamat sore. Izin Selamat sore, saya Romo. saya akan share screen ya. Moga-moga bisa. Bisa kelihatan? Kelihatan, Romo? Ya, baik. Para suster yang terkasih, kita akan bincang-bincang terkait dengan tema yang sudah dipilih oleh suster. Saya bukan orang yang sangat paham soal politik, jadi saya hanya mencoba berbagi beberapa hal terkait dengan kondisi tahun politik pada saat ini. Yang disebut dengan tahun politik itu yang seperti apa, saya menggambarkan sederhana sekali.
yaitu bahwa pada tahun ini kita akan terlibat di dalam pesta demokrasi, yaitu pemungutan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, kemudian untuk memilih anggota legislatif, dan itu akan terjadi pada tanggal 14 Februari yang lalu, yang besok ini. Berarti masih ada waktu kurang lebih 1 bulan. Kalau tadi Saudara Etik mengatakan kita masih banyak mengalami kebingungan, itu memang dihadapi juga oleh banyak orang. Tetapi dengan waktu yang masih ada 1 bulan ini, kita bisa mencari sebanyak-banyaknya berbagai informasi terkait dengan orang-orang yang akan kita pilih, baik sebagai calon presiden maupun anggota legislatif. Yang kedua, kalau pemilihan presiden itu tidak mencapai 50% plus 1 tanggal 14 Februari nanti, maka akan ada pemungutan suara untuk memilih presiden yang kedua yang akan jatuh pada tanggal 26 Juni 2024. Setelah itu belum selesai karena kita masih ada agenda pemilihan kepala daerah yang sampai hari ini informasi dan jadwal yang sudah dan yang masih berlaku adalah akan berlangsung tanggal 27 November. Jadi memang tahun ini terasa sangat penat ya, sangat padat, agenda politiknya begitu banyak. Lebih-lebih kalau nanti pemilihan presiden itu 2 kali. Jadi ini memang gambaran jadwal besar terkait dengan pemilu 2024. Profil dari Pilpres dan Pileg pada tahun ini seperti ini. Pemungutan suara 14 Februari 2024, ini hari Rabu Abu, hari Valentine juga, diikuti oleh sekian banyak partai politik. Kemudian jumlah pemilih itu didominasi oleh pemilih muda yang kurang lebih jumlahnya adalah 55%. Tadi ada generasi Gen Z, ya, itu juga berada pada prosentasi ini. Termasuk juga pemilih pemula juga perlu mendapat perhatian karena mereka baru pertama kali akan memberikan hak konstitusinya untuk memilih presiden dan anggota legislatif dan nanti juga kepala daerah. Tentu ini juga tidak boleh lepas dari perhatian kita untuk turut membimbing adik-adik kita yang baru pertama kali untuk terlibat di dalam pesta demokrasi. Yang keempat, kalau kita potret secara seksama, pada hari-hari ini memang suhu politik sudah mulai memanas, dan seiring dengan memanasnya suhu politik ini, maka juga berbanding lurus dengan dinamika yang terjadi di ranah sosial. Sudah sangat tampak sekali masyarakat sudah terkotak-kotak oleh 3 kelompok calon presiden. Dan ini sangat nampak di dalam media sosial, apapun itu, maupun ketika mereka berkampanye. Bahkan benturan-benturan pun di beberapa tempat sudah terjadi. Tentu hal ini tidak kita inginkan, karena judul kita itu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu ya bersukacita, bergembira, semua happy-happy, mengeluarkan hal-hal yang positif. Tetapi pada kenyataannya justru itu tidak terjadi di beberapa tempat. Menarik juga, tagline dari KPU RI pada tahun ini membuat satu tagline yang
menarik, yaitu pesta pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Tentu di balik tema itu kita semua meyakini bahwa KPU menyadari bahwa setiap kali ada pemilu pasti ada disintegrasi sosial. Bahkan disintegrasi ini tidak hanya akan selesai ketika pemungutan suara selesai. Belum selesai juga ketika presiden ditetapkan. Belum selesai juga ketika presiden dilantik. Masih akan ada residu-residu politik yang akan terus terjadi. Dan ini biasanya akan berlangsung lama. Ini yang sebenarnya tidak kita harapkan. Kita semua memiliki satu keinginan agar ini sebuah peristiwa lumrah, peristiwa sangat jamak yang setiap 5 tahun terjadi. Tetapi setiap 5 tahun itu pula masyarakat banyak yang terpecah. Nah, disinilah kita tentu diajak untuk turut menjadi pihak-pihak yang dapat memberikan suasana sejuk, suasana damai, suasana nyaman dengan cara kita masing-masing. Tentu para suster memiliki banyak instrumen, banyak media, entah rumah sakit, entah sekolah, yang bisa dipakai untuk membantu nomor 4 ini, supaya tidak berkelanjutan. Kita hanya akan di kotak suara itu paling hanya 5 menitan, tetapi dampaknya, dampak sosial, ekonomi, politik itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Nah, rasanya ini akan menjadi di samping kita memikirkan akan memilih siapa, tapi jangan lupa kita juga turut memikirkan kondisi sosial yang akan terjadi. Lebih-lebih turut mengantisipasi dan meminimalisir dampak-dampak negatif yang mungkin akan terjadi di sekitar kita, di komunitas kita, di Bali, di Jogja, di Kalimantan, dan dimanapun. Kita akan turut menjadi pembawa kesejukan dan kedamaian di tempat kita masing-masing. Ini kira-kira gambaran dari pemilu itu. Nah, ini beberapa data saja bahwa pemilu 14 Februari nanti akan diikuti oleh 204,8 juta pemilih, di mana tadi 55% adalah orang-orang muda. Sedikitnya 200.000 peserta akan memperebutkan 21.166 jabatan Presiden, DPR, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD 1 Provinsi, DPRD 2 Kota Kabupaten, Gubernur, Wali Kota, Bupati. Jadi kira-kira inilah peta kegemuruhan yang terjadi. 200.000 peserta berlomba-lomba untuk meraih tempat di 21.000. Bagaimana tidak akan gegap gempita seperti ini. Belum nanti ditambahi dengan keramaian 204 juta orang pemilih ini. Kemudian dikawal oleh 6,9 juta penyelenggara yang sifatnya ad hoc, itu artinya mereka yang menjadi pengawas di TPS, dari Bawaslu, kemudian dari KPU, penyelenggara, itu semua 6,9 juta. Dan akan berlangsung di 820.161 TPS untuk dalam negeri sendiri dan 3.059 TPS untuk yang di luar negeri. Jadi ini memang tadi sudah mengatakan sebagai pemilu atau pesta demokrasi yang terbesar, memang faktanya demikian. Dilihat dari pemilihnya, dilihat dari para kandidatnya, dilihat dari jumlah TPS-nya, itu sampai sekian banyaknya itu. Jadi ini kira-kira informasi data saja terkait dengan Pilpres dan Pileg besok. Nah, siapa yang kita pilih? Tadi sudah mengatakan bahwa kita itu akan memilih 5, akan mendapatkan 5 kartu untuk memilih satu pasang presiden dan calon wakil presiden, memilih 1 nama untuk anggota DPR RI, milih 1 nama untuk DPD RI, 1 nama untuk DPRD provinsi, 1 nama untuk DPRD tingkat 2. Nah, tadi saya membayangkan kalau untuk memilih
presiden saja kita masih bingung, apalagi untuk memilih anggota legislatif, ya, yang jumlahnya 4. Apakah Pak sudah punya gambaran partai apa atau nama dari partai apa untuk DPR RI, nama partai apa untuk DPRD 1, nama partai apa untuk DPRD 2, ya, kemudian DPD. Nanti itu kita, sejauh saya pahami, yang ada gambar itu hanya presiden. Sementara untuk DPR, DPD, DPRD, DPRD 2 itu hanya nama. Jadi kalau sekarang itu kita di mana-mana mengalami polusi visual karena begitu banyak sekali atribut-atribut dan alat-alat kampanye dengan memamerkan wajah-wajah mereka. Ya, sebenarnya yang nanti kita lihat bukan wajah mereka di kartu suara, tapi nama-nama saja mereka itu. Maka memang perlu dan penting bagi kita untuk proporsional dalam mempersiapkan tahun politik ini. Artinya kita diajak untuk bijak, waktu kita untuk mencari informasi tidak hanya untuk 3 calon presiden, tetapi kita sisihkan waktu untuk mencari nama yang akan mewakili kita sebagai anggota legislatif di Senayan, kemudian anggota perwakilan daerah yang juga nanti akan di Senayan, kemudian wakil kita di legislatif di provinsi dan legislatif yang ada di DPRD tingkat 2. Nah, untuk presiden itu warna abu-abu, merah itu untuk Dewan Perwakilan Daerah, kemudian DPR RI itu warna kuning, kemudian DPRD provinsi warna biru, DPRD kota itu, kabupaten itu warna hijau. Memang nanti harapannya begitu masuk ke bilik suara, langsung nyoblos nama calon presiden, kemudian mencari nama untuk mencari partai dulu yang jelas, partai dulu untuk DPR RI, DPRD 1, DPRD 2, partai apa yang kita pilih misalnya. Lalu kemudian tinggal cari namanya, akan cepat. Karena kalau kita cari nama dulu itu agak susah, lebih baik kita lihat partai dulu, lalu urutkan cari nama, akan lebih cepat di situ. DPD itu juga hanya nama. Tetapi kesan saya mungkin saya bisa salah ya. Kesannya adalah bahwa pemilih itu hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden. Masyarakat lebih banyak memberikan waktu, perhatian, bahkan diskusi-diskusi di ranah grassroots itu lebih banyak berbicara soal siapa presidennya, siapa wakil presidennya, tetapi jarang yang bertanya siapa calon anggota DPR RI, siapa calon anggota DPD. Nah, ini memang ada ketimpangan informasi karena di berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial, itu hampir mungkin 80% ya, semua itu memberitakan soal capres. Tapi untuk caleg itu sangat minim sekali. Juga kalau para nonton di televisi itu, beberapa orang saja yang bisa berpromosi diri untuk anggota legislatif. Tidak semua, tapi kebanyakan adalah untuk capres. Nah, dengan adanya ketimpangan ini, apa yang kemungkinan terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat tidak siap untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD 1, dan DPRD 2. Jika kita tidak siap, maka dimungkinkan kita menjadi asal pilih, asal coblos. Ketika kita hanya asal pilih, asal coblos, bisa jadi yang kita coblos bukanlah orang yang tepat untuk anggota legislatif dan anggota DPD. Dikala kita mencoblos orang yang tidak tepat, ya berarti kita sedang memenangkan orang yang bisa jadi akan memperburuk bangsa ini. Karena DPR itu tugasnya besar, membuat anggaran, pengawasan, dan membuat legislasi. Itu soal salah pilih dan asal coblos ini bisa jadi. Karena yang ada dalam benak kita paling hanya wajahnya 3 calon presiden, tetapi gambaran siapa yang akan dipilih untuk anggota legislatif itu mungkin ya belum ada, sehingga mungkin di dalam sudah ingin cepat-cepat, cari nama juga lama dan nggak ada yang kenal, akhirnya asal coblos saja. Nah, ini juga bisa terjadi. Kita
diharapkan menjadi pemilih yang cerdas dan bijak. Ya, kita memilih semuanya, tidak hanya presiden, tapi juga legislatif dan DPD dengan hati nurani, dengan rasionalitas, dengan informasi yang membuat kita meyakini, oh si A ini nama ini saya pilih, si B ini nama ini saya pilih karena saya kenal, saya bisa mengetahui track recordnya dan kemudian saya memutuskan memilih dia. Yang kedua, kurangnya perhatian masyarakat terhadap pemilih legislatif memberi banyak peluang terjadinya kecurangan, politik uang, dan hal-hal yang dapat menciderai demokrasi. Karena seluruh mata bangsa kita ini tertuju kepada pilpres dan kemudian tidak perhatian pada pileg, bisa jadi mereka yang nanti akan bermain atau sedang berkompetisi untuk menjadi anggota legislatif itu bermain curang. Dan mereka bisa sangat bebas karena mata masyarakat itu tidak melihat mereka. Yang mata masyarakat melihatnya adalah calon presiden. Ini bisa menjadi bumerang bagi kita. Artinya mereka bisa leluasa, bisa bebas mengenai politik, mengintimidasi atau menggerakkan dengan cara menggerakkan aparat atau apapun dengan cara tidak benar tanpa masyarakat bisa berteriak karena masyarakat lengah karena seluruh fokusnya adalah kepada presiden. Maka mungkin kita diharapkan untuk mengajak teman-teman yang lain ya supaya peka perhatian terhadap masalah ini. Karena bagaimanapun juga memilih legislatif itu juga dampaknya besar untuk bangsa Indonesia. Maka juga perhatian untuk mereka, calon mereka yang bukan kita pilih juga menjadi penting untuk kita sungguh-sungguh perhatikan, kita teliti betul, baru kemudian kita putus untuk memilih siapa. Kita ingin sebagai gereja Katolik ya, tidak hanya ingin membuat pemilu ini lancar dan damai, tetapi kita juga ingin memperbaiki sistem yang ada. Nah, perbaikan sistem politik yang ada itu dimulai dari mana? Tentu dimulai diantaranya dari sikap kritisnya masyarakat. Kita diajak untuk turut memperbaiki sistem politik, misalnya dengan tidak mau menerima politik uang, atau mengajak semua orang untuk kritis seandainya ada permainan kotor, kita berani mengatakan tidak, dan sebagainya. Nah, mungkin hal kecil inilah cara kita berpartisipasi untuk membangun bangsa ini, atau berpartisipasi turut menciptakan pesta demokrasi ini berkualitas. Ya. Jadi bukan hanya soal mencoblos, tapi kita sebenarnya punya panggilan yang lebih besar lagi, yaitu membangun sistem pemilihan yang bermartabat, membangun sistem pemungutan suara yang betul-betul jurdil ya, jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, rahasia itu harus betul-betul terjadi. Nah, itu dari kita. Nah, mengapa kembali ini saya mengajak untuk memperhatikan pemilihan legislatif itu penting? Karena itu tadi saya katakan di depan, tugas mereka adalah membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memiliki fungsi anggaran. Nah, saya mengajak untuk memperhatikan yang DPRD kota dan kabupaten. Mengapa? Karena mereka inilah menjadi garda terdepan di dalam membuat peraturan daerah atau perda. Perda-perda inilah langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa hari-hari ini, bahkan sudah sekian tahun ini, banyak sekali perda-perda yang betul-betul berbasis sektarian, berbasis agama. Ini kan sebuah kenyataan yang sangat tidak sehat. Karena Indonesia negara religius, tapi bukan negara agama. Sehingga tidak selayaknya pula sebuah peraturan berbasis agama tertentu. Lebih-lebih agama di Indonesia itu ada 5, 6 sekarang dengan percayaan. Kalau hanya agama satu yang menjadi perda, menjadi basis menjadi rujukan perda, kemudian berlaku untuk semua orang yang beragama berbeda, ini sebuah ketidakadilan. Ini sebuah diskriminasi. Dan itu sudah terjadi di mana-mana para saudara ya. Saya ingin saudara juga tahu di mana banyak sekali perda-perda syariah, perda-perda berbasis agama, perda-perda Injili juga ada. Yang sebenarnya itu nggak perlu untuk negara Indonesia ini. Justru ketika itu ada,
kita bisa mengatakan bahwa kita sedang mengalami kemunduran. Nah, perda-perda ini siapa yang membuat? DPRD. Tentu bisa saja inisiatif dari bupati. Kalau bupatinya toleran, oke lah. Kalau bupatinya itu atau wali kotanya itu inklusif, oke, enggak masalah. Tapi kalau bupatinya itu eksklusif, bupatinya itu bahkan radikalis, dia punya kuasa untuk mengusulkan adanya peraturan daerah, kemudian diusulkan kepada DPRD, DPRD 2 kemudian membahas, dan kalau mereka bersekutu, berkong kali kong, lalu diketok palu, kita mau apa? Kita nggak bisa bergerak apa-apa kan? Oleh karena itu kita ingin memilih wakil-wakil kita ini, khususnya yang berhubungan dengan pembentukan undang-undang peraturan itu, mereka yang betul-betul toleran, Pancasilais, Indonesia betul, menjaga kebinekaan itu menurut saya menjadi hal yang sangat penting untuk kita perjuangkan. Karena ini mereka inilah yang nanti akan punya kuasa ya untuk membuat undang-undang. Kalau itu sudah menjadi perda, siapa yang bisa menolak? Siapa yang bisa mengatakan jangan dan tidak? Enggak ada. Justru kita ingin untuk istilahnya kita ingin menjaga nih ya, menjaga dari awal supaya orang-orang yang nanti kita pilih adalah betul-betul anggota DPRD yang memiliki kapasitas baik, memiliki wawasan keindonesiaan yang matang, dan berani membuat kebijakan yang pluralis. Tapi kalau kita asal coblos saja, bisa jadi kita juga melahirkan, ya kalau kita asal coblos, bisa jadi kita mencoblos orang yang tepat, puji Tuhan. Tapi kalau kita mencoblos orang yang punya pemikiran sektarian, punya pemikiran intoleran, punya pemikiran yang radikalis, siapa yang bisa mengontrol dia? Kalau dia sudah duduk di DPRD kota kabupaten, nggak ada. Kita berani bersuara, baik. Tapi ketika mereka membuat kebijakan, membuat perda, kadangkala kita tidak diajak untuk bicara, lalu tiba-tiba muncul. Maka ini para saudara, di samping kita misalnya nambah pusing ya, di samping kita pusing menentukan pilihan untuk memilih presiden, jangan lupa kita juga perlu memikirkan keberlanjutan Indonesia ini dari ranah yang paling kecil, ranah yang paling dekat dengan kita yaitu kabupaten dan kota, dengan memilih para wakil rakyat kita yang sungguh-sungguh punya jiwa Pancasila. Ya. Meski atau mungkin juga bisa jadi di daerah kita nggak ada yang Katolik, nggak usah harus Katolik untuk menjadi anggota DPRD. Anggota dari agama Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, kalau mereka punya pola pikir yang sungguh sangat inklusif, mengapa tidak? Mereka kita dukung karena kita ingin memperjuangkan kebaikan bersama. Bukan ya kebaikan orang Katolik, tapi kebaikan ya orang Islam, ya orang Hindu, ya orang Kristen. Kita ingin para wakil kita itu bisa menjadi pengayom, bisa menjadi penjaga keharmonisan, kedamaian, kesejukan di tingkat masyarakat. Maka saya ngomong banyak di sini karena ini memang selama ini kurang diperhatikan oleh banyak pihak. Padahal ini penting sekali untuk masa depan negara kita. Ini soal memilih anggota legislatif. Nah, sekarang saya akan membandingkan. Sekarang saya akan masuk ke soal capres. Para saudara, ini saya mencoba merangkum dari 5 survei yang dilakukan pada bulan lalu, pada bulan Desember. Ya, situ ada 5 institusi yang melakukan survei. Dan dari survei ini kita bisa melihat rata-rata ya dari capres nomor 1 itu berapa persen rata-rata, capres nomor 2 itu berapa persen, capres nomor 3 itu berapa persen. Dan lalu mereka yang belum menentukan pilihan juga bisa dirata-rata di situ. Nah, dari data ini jelas bahwa belum ada capres yang mencapai 50% lebih. Tetapi kita tidak bisa menutup kemungkinan karena ini waktu masih 1 bulan, segala sesuatu bisa terjadi. Bisa jadi nomor 1 naik meroket, nomor 2 meroket atau turun, nomor 3 naik atau turun, bisa jadi. Bahkan mungkin nanti Februari juga bisa jadi
ada yang sudah sampai 50% plus 1. Tapi sampai Desember nanti, sampai Desember tadi kemarin itu belum ada. Sehingga kalau data ini terus konstan seperti ini, maka bisa jadi pemilihan presiden itu 2 putaran. Nah ini membaca survei. Sampai saat ini belum ada pasangan capres dan cawapres yang mencapai 50% lebih. Oleh karena itu, kemungkinan pemilihan presiden akan masuki 2 putaran. Berarti 14 Februari nyoblos, nanti 26 Juni lagi kita kembali nyoblos. Yaitu dengan agenda tanggal 22, kalau 2 putaran ya, jadi 22 Maret sampai 25 April itu pemutahiran data pemilih. KPU akan kerja keras lagi untuk memverifikasi data apakah masih sama dengan data dalam putaran pertama atau berbeda. Kemudian selama kurang lebih 20 hari akan ada masa kampanye. Tentu ini masa kampanye cuma 2 pasangan calon, gitu kan, karena calon pertama sudah gugur di putaran pertama. Jadi mungkin ini akan ada mobilisasi dukungan, bisa menjadi ramai juga karena pasti banyak, mesti 2 kandidat yang masuk dalam putaran kedua berlomba-lomba untuk mendapat dukungan dari pasangan yang kalah sebelumnya, pasti. Dan mungkin ini akan lebih ramai. Lalu tanggal 23 sampai 25 Juni masa tenang. Kemudian tanggal 26 kita kembali masuk ke TPS untuk memilih 1 calon presiden, 1 pasang calon presiden. Seperti ini kira-kira. Zaman sekarang ini survei ada yang netral dan imparsial, artinya betul-betul independen, tetapi ada juga survei yang dipakai sebagai alat kampanye untuk memenangkan paslon tertentu. Namun hasil survei ini bisa menjadi bahan bacaan yang menarik, sekaligus pembanding antara hasil survei dengan pengamatan kita. Maka kita diajak untuk kritis ya. Mungkin sebelah kiri kita adalah hasil survei-survei itu, tetapi sebelah kanan kita adalah pengamatan kita. Kita sekarang ini sudah mudah sekali untuk men-tracking orang, bisa mudah sekali mencari informasi soal orang, calon presiden dan wakilnya. Kita bandingkan, ini segini, sementara pribadinya segini, apakah betul? Nah, itu disitulah kita berdialog, berdiskusi dengan diri kita, kira-kira mau bagaimana. Yang berikutnya, hasil survei waktu bisa berubah tergantung dari dinamika yang terjadi. Debat masih akan ada 2 kali lagi, minggu besok debat cawapres, terus debat kelima adalah debat capres. Tetapi sejauh saya baca, pengaruh dari debat itu mungkin antara kurang lebih 10-15% saja untuk mempengaruhi pemilih, begitu katanya sih, tapi nggak tahu. Tapi bahwa debat itu menjadi sarana resmi kita bisa melihat bagaimana kapasitas orang ketika berbicara, kapasitas orang ketika harus menyampaikan pendapat, kapasitas orang ketika harus berdebat berbasis data. Kita bisa tahu di sana mana yang asal ngomong, mana yang ngomong teratur, mana yang ngomong berdasarkan data, mana yang tidak. Nah, itu juga bisa mempengaruhi banyak orang. Maka debat menjadi penting kalau kita masih bingung untuk membantu kita kira-kira nanti akan memilih siapa. Kemudian pernyataan-pernyataan yang kadang-kala blunder juga bisa mempengaruhi pemilih karena masih ada kurang lebih 28% pemilih yang ngambang. Ini bisa mudah terombang-ambing oleh apapun gitu kan. Banyak hal yang kemudian mempengaruhi si pemilih ngambang ini karena belum menentukan pilihan. Dan ini juga yang menjadi rebutan bagi para paslon itu sendiri, bagaimana mereka bisa menggait sekian banyak orang itu untuk kemudian memilih mereka. Dan kalau banyak pernyataan yang blunder itu pasti akan mempengaruhi minat orang untuk memilih dia. Kemudian karakter kelakuan itu juga tampak baik di debat atau di saat mereka kampanye, kita bisa menilai bagaimana pribadi itu sambil membayangkan kalau nanti orang ini memimpin negara kita, kira-kira negara kita akan maju atau mundur ya. Kalau orang itu memimpin negara kita,
kira-kira negara kita itu akan tetap damai atau akan ada kekhawatiran ya. Kalau orang itu seperti ini nanti kira-kira kalau memimpin umat Katolik tetap aman atau tetap ada masalah agama lain bagaimana? Nah, kita bisa berimajinasi sebenarnya. Ketika kita melihat sosok pribadi-pribadi dalam debat itu, kita bisa membayangkan ketika dia menjadi seorang presiden dengan kekuasaan penuh, apapun yang dia katakan akan diikuti, kemudian dia berhak apapun juga, pokoknya dia menjadi pribadi yang super power, sementara pribadinya mendukung tidak, sementara kapasitasnya mendukung tidak, sementara leadershipnya mendukung tidak, sementara kepribadian atau pemahaman terkait dengan nilai-nilai mendukung tidak, pemahaman dia terhadap keindonesiaan mendukung tidak. Nah itu kita bisa mungkin sambil di waktu luang sebelum tidur atau mungkin habis kompletorium sebelum tidur duduk di bawah pohon mangga atau apa gitu sambil merenung-renung sambil menghadirkan sosok-sosok pribadi itu. Itu juga cara kita untuk apa ya? Cara kita untuk kemudian nanti bisa sedikit mulai bisa menentukan pilihan dan sebagainya. Nah, pengalaman Pilpres 2 putaran itu pernah terjadi, yaitu pada pemilu 2004. Pemilu 2004 putaran pertama itu diikuti oleh 5 pasangan calon, yaitu Wiranto Salahuddin Wahid mendapat 22% suara, Megawati Hasyim Muzadi 26,6% suara, Amin Rais Siswono Yudhoyono 14,6% suara, SBY Yusuf Kala 33,57%, dan Hamzahas Agung Gumelar 3,01%. Nah, putaran pertama belum ada yang mencapai 50% lebih. Tertinggi adalah SBY Yusuf Kala, yaitu 33,57%. Oleh karena itu, 2 peraih suara terbanyak, SBY Yusuf Kala, Megawati Hasyim Muzadi, masuk ke putaran kedua. Nah, di putaran kedua itu SBY Yusuf Kala mendapat 60,62% suara, Megawati Hasyim mendapat 39,38 suara. Kita bisa membayangkan pasti kedua calon ini mendapat dukungan dari ketiga calon presiden yang tidak masuk dalam 2 besar. Nah, ini juga sama seandainya nanti dua calon masuk putaran kedua juga mereka akan memperebutkan dukungan dari satu calon yang kalah itu. Baru 2 kali ini selama reformasi, baru sekali ini selama reformasi pemilihan presiden 2 kali, karena setelah itu semuanya 1 kali. 2009 itu putaran SBY Budiono, nggak beda jauh dengan hasil 2004 yaitu 60%. Kemudian pemilu 2014 Joko Widodo Yusuf Kala 1 putaran karena 53,15%. Pemilu 2019 itu 1 putaran juga karena Jokowi Ma'ruf Amin dapat 55,5% suara. Nah, 2024 kita belum tahu ya. Bisa jadi 1 putaran, bisa jadi 2 putaran. Kita pokoknya siap-siap saja untuk 2 alternatif itu. Nah, inilah 3 calon yang mungkin sudah para suster kenal semua. Saya hanya ingin membagikan beberapa informasi terkait dengan dukungan. Ini saya dapat dari Litbang Kompas. Saya dapat ini ketika bertemu dengan orang Kompas. Jadi pasangan nomor 1, Amin, Anies dan Caimin, khususnya Anies itu dukungannya banyak di luar Pulau Jawa. Perempuan, Gen X, dan berpendidikan tinggi. Gen X itu mereka yang lahir tahun 60-an sampai tahun 80-an. Tapi ini juga belum merepresentasikan pemilih nasional, belum. Menurut partai pendudukan adalah Nasdem dan PKS. Nah, ini paslon ini didukung oleh satu partai yang berciri khas keagamaan Islam, yaitu PKS. Prabowo dengan Gibran, saya lebih ke Prabowo, memperhatikan Prabowo, pemilihnya terkonsentrasi di luar Pulau Jawa juga. Ini Gen Z ini tahun 90-an sampai 2010-an kalau nggak salah. Dan laki-laki.
ini juga belum merepresentasikan pemilih nasional. Pendukungnya adalah Gerindra dan bersama dengan parpol bercorak Islam dan nasionalis. Jadi dalam koalisi 02 itu secara partai politik di dalamnya cukup rata. Artinya partai Islam ada, PBB itu Islam, kemudian PAN itu juga sedikit bercorak Islam, kemudian juga ada nasionalis, ada Golkar dan sebagainya. Jadi dari sisi corak-corak mau agama, mau nasionalis, ini ada semua di 02 ini. Kemudian Ganjar itu dukungan utama banyak di Pulau Jawa. Kemudian dia didukung oleh Gen Z dan laki-laki. Nah, ini juga belum merepresentasikan pemilih nasional. Artinya luar Jawa itu belum gitu untuk Ganjar. Sementara untuk dukungan Prabowo Jawa juga belum begitu. Begitulah kira-kira untuk membaca hal ini. Partai politik PDIP dan kurang dukungan dari partai bercorak Islami. Memang kan partai PDIP, kemudian P3 ada Islamnya, dan ada Perindo, kemudian ada Hanura, itu juga ada di situ. Ya, memang hanya ada satu partai Islam, lainnya lebih ke partai nasionalis. Jadi ini gambaran pada akhir bulan awal Desember seperti ini, akhir bulan November awal Desember seperti ini. Nggak tahu sekarang ini sudah berubah seiring dengan gencarnya mereka berkampanye, tentu ada pergeseran-pergeseran seperti ini. Seperti itu. Nah, dalam konteks tadi itu kita ada di mana, gitu kan? Nah, ketika kita bicara soal pemilu, maka akan ada tiga pihak yang akan selalu berkepentingan. Satu kandidat, presiden, legislatif, maupun nanti pilkada. Kemudian penyelenggara dan pengawas KPU dan Bawaslu, kemudian pemilih, kita semua. Nah, saya akan mengajak untuk berkonsentrasi pada irisan pemilih. Karena kita semua pemilih, saya nggak tahu apakah ada suster yang akan menjadi anggota DPR, saya nggak tahu, mestinya tidak boleh ya. Atau kemudian apakah ada suster yang menjadi penyelenggara, bisa jadi. Apakah ada suster yang menjadi pengawas, bisa jadi. Tetapi saya mengajak sore ini untuk merenung atau berdiskusi terkait dengan status kita sebagai pemilih. Kita itu diharapkan menjadi pemilih yang cerdas ya. Apalagi di tengah kebingungan seperti ini, maka logika kita perlu kita kembangkan benar-benar. Menjadi pemilih yang cerdas, bertanggung jawab dan proaktif. Artinya saat nanti kita masuk ke bilik suara, kita itu memilih orang yang betul-betul tepat sesuai dengan kebutuhan bangsa ini. Kita tidak asal milih, tapi milih berdasarkan rasionalitas kita, maka dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian proaktif, kita diajak untuk aktif mencari informasi-informasi siapa terkait dengan orang yang akan kita pilih, baik itu presiden maupun anggota legislatif. Kemudian, nah nomor B ini sudah saya katakan tadi, yaitu mengetahui kandidat yang akan dipilih dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai media yang dipercaya. Kita sudah punya handphone semua, tinggal kita browsing saja nama itu, kita baca-baca, mungkin itu akan mempermudah kita untuk memantapkan pilihan. Yang kedua, menolak politik uang. Kalau kita ingin turut membangun sistem politik yang baik, ya kita diajak untuk menolak politik uang itu. Ada banyak suara mengatakan terkait dengan nomor 3 ini, terima uangnya, jangan pilih orangnya, gitu kan? Ya, itu sih menurut saya orang oportunis ya. Kalau kita memang terpanggil untuk turut membangun bangsa ini dari sisi pesta demokrasi ini ya, sejak awal mengatakan tidak untuk menerima uang apapun lah, atau untuk menerima hal-hal lain yang membuat kita memiliki kontrak politik dengan orang itu sehingga memilih dia. Kalau memang nggak sesuai dengan suara hati, katakan enggak. Politik uang hanya akan menghancurkan negara ini. Maka semboyan terima uangnya, jangan pilih orangnya, bagi saya tidak masuk. Karena disitulah sebenarnya kita menjadi pribadi yang oportunis ya. Kalau kita memang betul-betul ingin mencintai bangsa ini sungguh-sungguh, maka ya kita sejak awal konsisten mengatakan tidak, apapun bentuknya,
dari pihak manapun yang akan memberi kepada kita. D. Memilih kandidat yang beriman, mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan berani bersikap tegas menolak radikalisme dan segala bentuk intoleransi. Ini harus kita rek betul pribadi-pribadi mana yang memang selama ini sudah berani bersuara, sudah berani memberi bukti bahkan untuk membela Bhinneka Tunggal Ika, membela keanekaragaman, membela toleransi, dan berani tegas dengan mereka yang intoleran dan ingin menciderai Pancasila. Memilih kandidat yang memperjuangkan kepentingan umum dan gereja Katolik. Seandainya nanti kita mungkin bertemu anggota DPR, nggak apa kita mengungkapkan bahwa kita punya masalah seperti ini, seorang dia bisa membantu gitu. Memilih kandidat yang punya rekam jejak yang baik ini penting. Bagaimanapun juga kita tidak ingin memilih orang seperti membeli kucing dalam karung, kata orang ya, nggak tahu tuh kucingnya mau kurus, gemuk, hitam, putih, nggak tahu karena dalam karung. Begitu kita beli, ternyata kucingnya kucing got gitu misalnya, kita kecewa kan. Tapi sudah kita beli, mau apa lagi gitu kan. Demikian juga ini, kita perlu melihat orang, jangan sampai kita nanti ke belakang kecewa. Wah, saya kok milih dia ya, ternyata dia tidak pro rakyat kecil, ternyata dia tidak pro toleransi ya. Nah, kekecewaan kita itu sudah nggak akan ada artinya lagi karena dia nggak akan lagi turun lagi, dia tetap akan di situ selamanya, selama 5 tahun itu. Kemudian pemilih berdasarkan suara hati dan bukan karena adanya tekanan atau pesanan tertentu. Kadang peduli dengan sesama pemilih, khususnya mereka yang mengalami disabilitas atau keterbatasan yang lain. Nah, ini kita diajak untuk solider, diajak untuk peduli dengan sesama pemilih, lebih-lebih yang sepuh, yang tua, yang mungkin membutuhkan asistensi kita. Nah, kita bantu supaya mereka tetap bisa memberikan hak konstitusinya untuk memilih calon pemimpin mereka. Kemudian, kalau kita ingin memilih pada tahun ini, tentu kita perlu memilih, jangan lupa untuk berpikir soal kondisi bangsa ya. Bangsa kita itu sedang dalam kondisi seperti ini, ya. Adanya politisasi sara, politik uang, disinformasi, golput, dan radikalisme. Dan mungkin masih banyak hal lagi. Kita ingin turut membangun bangsa ini lewat pemilu. Jangan sampai hal seperti ini terus terjadi dan merusak bangsa kita. Jadi kalau kita asal pilih bisa jadi masalah ini tidak akan semakin berkurang tapi akan semakin bertambah banyak. Dengan demikian kita ingin memilih orang yang bisa membawa bangsa ini bergerak maju, bukan bangsa ini jalan di tempat, apalagi mengalami kemunduran soal demokrasi, apalagi kita mencari orang yang sudah bisa mengawal demokrasi dan bisa menyelesaikan masalah-masalah di depan mata kita ini. Ini menjadi masalah laten, ya sudah ada sejak dulu, rasanya juga perlu menjadi momentum bagi kita saat ini untuk memilih orang-orang yang mampu untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu. Nah, ini yang juga terakhir, saya ingin membacakan pesan sidang KWI tahun 2023. Memang itu pesannya cukup umum, tetapi menyentuh juga soal pemilu. Para uskup memberi judul Berjalan Bersama Membangun Menuju Indonesia Damai. Saya akan mengutip saja beberapa bagian dari pesan sidang KWI 2023 yang terkait dengan pemilu. Situasi politik akhir-akhir ini, khususnya yang terkait pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, baik pusat maupun daerah, dan pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota cenderung satu, menunjukkan turunnya kualitas demokrasi. Betul, demokrasi kita sedang diacak-acak saat ini. Betul. Dan kita ingin mencari orang-orang yang betul-betul konsisten menjaga demokrasi. Bukan demokrasi, bukan demo yang, bukan masyarakat yang gila, tapi kita ingin betul-betul membuat bangsa ini kembali berpaling kepada nilai-nilai etika, nilai-nilai moral. Demokrasi itu sering digandakan oleh berbagai macam kepentingan, oleh kekuasaan, oleh jabatan, semua bisa merusak dengan demokrasi. Dan ini
dilihat oleh para wali gereja kita. Yang kedua, biaya politik yang mahal menggoda orang menempuh segala cara untuk mencapai tujuan dan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya politik itu mahal, ya. Untuk presiden, untuk legislatif itu butuh biaya yang mahal. Maka di saat yang sama juga permainan uang mesti ada. Ini juga merusak demokrasi. Di sana sini para calon juga tidak segan menerabas hukum, ya, aturan yang ada. Harusnya kan orang itu taat pada hukum, ya. Tapi ketika hukum itu kemudian diubah untuk melancarkan, meluruskan atau meloloskan kepentingan tertentu, nah itulah yang perlu kita kritisi di situ. Kemudian menghalalkan nepotisme dan melanggengkan dinasti politik sehingga dapat membahayakan demokrasi. Ini suara bapak-bapak gereja kita di Indonesia. Para uskup mencermati ini dan rasanya ini juga sedang terjadi saat ini. Kami mendorong umat terlibat aktif untuk melahirkan para pemimpin baru. Nah, ini syarat-syarat yang dituliskan atau dipikirkan oleh para wali gereja kita, memegang teguh Pancasila dan UUD 45. Ini yang nggak bisa ditawar-tawar. Menghormati kebinekaan, memiliki integritas, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan, mempunyai keberpihakan pada kaum kecil, lemah, miskin, tersinggir, difabel, memiliki rekam jejak yang terpuji, menjunjung tinggi martabat manusia dan menjaga keutuhan alam ciptaan. Tinggalnya aja nanti para suter nempelkan ini aja ketika calon presiden itu mana yang sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh para uskup ini. Apakah paslon 1, paslon 2, atau paslon 3. Kita tempelkan aja itu di diri mereka. Kalau 7 hal ini ada di paslon tertentu, ya itu berarti pilihan kita. Itu aja sebenarnya. Kami meminta kepada para calon eksekutif dan legislatif serta penyelenggara pemilu dan TNI Polri untuk bersatu mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, berkualitas, dan bermartabat. Para saudara, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya minta maaf dan mungkin nanti kita bisa memperdalam untuk berdiskusi atau berdialog. Terima kasih. Terima kasih Romo, para suster semua. Kalau dari pemaparan Romo tadi ada yang masih ingin dipertanyakan atau mau men-sharingkan sesuatu, monggo saya persilahkan. Silakan tunjuk jari atau diberi tanda raise hand. Atau sudah jelas semuanya? Monggo silakan Kalau tidak jelas semua, mumpung ada Romo yang ahli di bidang ini supaya yang masih kebingungan itu bisa diperjelas di sini. Monggo silakan para suster.